Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas C dengan mata kuliah Antropologi Kesehatan ingin memaparkan materi terkait dengan perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Yang dimana sebelum itu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, karena pada kesempatan ini kami dapat menjelaskan materi dan memaparkan materi kami yang terkait perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba, serta kami berterima kasih banyak kepada kelas A, B, C, dan D yang menyempatkan waktunya untuk menyimak materi kami dengan baik. Dan hormat kami yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, yaitu Pak Khairul Fadli Mokhtar, Luxi M, Sarjana Farmasi Magister Biomedis. Baik, sebelum itu kami juga tidak lupa memperkenalkan program studi kami, yaitu dari jurusan Fisioterapi angkatan tahun 2024, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah perkenalan nama anggota kelompok 1. Baiklah, di sini adalah nama anggota kelompok 1, yang dimana saya sendiri adalah Nurul Hikmah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dengan NIM 240306502001. Pemateri kedua yaitu Tri Meilani Afrisa dengan NIM 240306501026. Pemateri ketiga yaitu Andi Syahnila Mardia dengan NIM 240306502024. Dan pemateri keempat yaitu Anugrah Al-Kausar dengan NIM 240306500008. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang dimana terkait materi kami dari perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Di sini kami akan memaparkan 3 poin materi. Yang pertama adalah jenis norma yang dilanggar dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah faktor penyebab perilaku menyimpang dalam narkoba. Dan yang ketiga adalah cara penanganan dari penyalahgunaan narkoba. Berikut penjelasannya. Halo, saya Nurul Hikmah dengan NIM 240306502001 akan memaparkan materi pada poin pertama, yang dimana pada poin pertama saya akan memaparkan materi terkait dengan jenis norma yang dilanggar dari penyalahgunaan narkoba. Apa sih jenis norma yang dilanggar dari penyalahgunaan narkoba itu? Berikut penjelasannya. Jenis norma yang dilanggar dari penyalahgunaan narkoba yaitu adalah norma hukum, yang dimana narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Kemudian, ketentuan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang telah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian, norma hukum narkotika dan psikotropika dibagi menjadi 2 dasar bagian. Yang pertama adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengelompokkan jenis narkotika menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua sebagai hanya pilihan terakhir untuk kebutuhan terapi dan penggunaannya secara terbatas seperti morfin.
dan petidin. Golongan ketiga penggunaannya luas tapi dibatasi dan efek ketergantungannya paling ringan dibanding dua golongan sebelumnya. Misalnya, kodein yang digunakan sebagai obat keras dari penggunaannya, yang dimana penggunaan obat tersebut dibutuhkan dari resep dokter. Denda atau sanksi jenis norma bagi penyalahgunaan narkoba, yang dimana pada pasal 62 berbunyi, barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, bahkan menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 dapat dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai pada jumlah tertentu. Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Sebagai informasi, tindak pidana atau hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun menurut para ahli atau beberapa para ahli, hukuman dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi kalangan atau lingkungan sekitar masyarakat. Oleh karena itu, ia harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Itulah tadi hasil dari pemaparan yang telah saya bawakan. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Tri Neilani Afrisa, yang dimana ia akan menjelaskan materi mengenai faktor penyebab perilaku menyimpang dalam narkoba. Berikut saya persilahkan dengan hormat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Neilani Afrisa dengan NIM 24030650126. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu faktor penyebab perilaku menyimpang dalam penggunaan narkotika pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Faktor yang pertama yaitu riwayat penyalahgunaan sebelumnya. Seseorang yang sebelumnya telah mengalami penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan resep memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam bahaya penggunaan narkoba. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan seseorang yang memiliki kecanduan pada suatu hal, cenderung untuk mencoba jenis lainnya. Yang kedua, memiliki masalah kesehatan mental. Kehadiran masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar dapat menjadi faktor risiko dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Beberapa individu mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme coping untuk mengatasi gejala yang tidak menyenangkan atau mencari penghilangan sementara dari masalah mental yang dialami. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Kurangnya pemahaman tentang efek jangka panjang dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap eksperimen dan penggunaan narkoba. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan yang telah dibawakan oleh Saudari Tri Neilani Afrisa. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Andi Syahnila Mardia, yang dimana ia melanjutkan materi pada poin kedua terkait faktor penyebab perilaku menyimpang dalam narkoba. Berikut saya persilahkan dengan hormat kepada saudari. Halo, saya Andi Syahnila Mardia dengan NIM 2403065022024. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor penyebab perilaku menyimpang dalam narkoba pada bagian 4 dan 5. Baik, langsung saja masuk ke materi. Bagian 4 adalah masalah keluarga.
Situasi keluarga yang sulit atau kurangnya ikatan dengan orang tua atau saudara kandung dapat meningkatkan risiko kecanduan, begitu pula kurangnya pengawasan orang tua. Yang kelima, pernah mengalami kekerasan seksual. Orang yang pernah mengalami pelecehan, kekerasan, dan kekerasan seksual berisiko juga mengalami penyalahgunaan narkoba. Alasannya, para penyintas menggunakan narkoba sebagai sistem coping untuk melarikan diri dari pengalaman buruk yang dialami. Baik, itu saja materi dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi yang telah dibawakan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Syahnila Mardia, dan saya serahkan kepada pemateri keempat, yaitu Saudara Anugrah Al-Kausar, dengan materi yang akan ia jelaskan, yaitu terkait tentang cara penanganan dari penyalahgunaan narkoba. Kepada Saudara Anugrah, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Al-Kausar Ibrahim dengan NIM 24030650038 dari kelas C jurusan fisioterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penanganan perilaku penyimpangan penyalahgunaan narkoba. Nah, pada perilaku penyimpangan penyalahgunaan narkoba terdapat 4 cara penanganan perilaku tersebut. Yang pertama, proses pemeriksaan, yang kedua proses detoksifikasi, yang ketiga proses stabilisasi, dan yang keempat pengelolaan aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keempat hal tersebut. Poin yang pertama, proses pemeriksaan. Nah, proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari tahu efek samping dan mengetahui sudah sejauh mana tingkat kecanduan yang dialami oleh pengguna narkoba. Ketika si pengguna narkoba telah mengalami depresi atau melakukan tindakan yang aneh, maka akan dilakukan proses terapis terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses rehabilitasi. Poin yang kedua, yaitu detoksifikasi. Proses detoksifikasi merupakan proses di mana pengguna telah 100% meninggalkan narkoba. Nah, pada proses ini biasanya terjadi reaksi mual, badan terasa sakit, ataupun tekanan yang sangat berat yang dikarenakan tidak adanya obat penenang yang biasanya dikonsumsi. Nah, selama proses detoksifikasi ini biasanya dibantu oleh dokter dengan cara memberikan obat untuk meringankan gejala yang dialami oleh pengguna. Di sisi lain, pengguna juga harus memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, serta memperbanyak makan makanan yang bergizi untuk mempercepat pemulihan tubuh. Nah, lamanya proses detoksifikasi ini tergantung dari tingkat kecanduan yang dialami oleh pengguna narkoba. Poin ketiga, yaitu stabilisasi. Proses stabilisasi merupakan proses di mana pasien diberikan resep oleh dokter untuk membantu pemulihan dalam waktu yang panjang. Nah, pada proses stabilisasi ini, kesehatan mental pasien harus dijaga dengan baik agar pasien tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Poin keempat, pengelolaan aktivitas. Nah, setelah melewati proses rehabilitasi, mantan pemakai akan kembali ke kehidupan normal. Nah, di kehidupan normalnya, mantan pemakai perlu pengawasan dari orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun teman, gunanya untuk mencegah mantan pemakai untuk kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena tidak banyak mantan pemakai yang telah melalui proses rehabilitasi ataupun sudah sembuh mencoba memasuki kembali atau menjerumuskan dirinya kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu perlu pengawasan dari orang-orang yang terdekat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara penanganan perilaku penyimpangan penyalahgunaan narkoba dari saya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan yang telah dibawakan oleh pemateri terakhir, yaitu pemateri keempat oleh Saudara Anugrah Al-Kausar. Dan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang kesimpulan. Berikut kesimpulannya. Kesimpulan dari perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu yang dimana penyalahgunaan narkoba sendiri adalah penggunaan obat-obatan terlarang atau obat resep secara tidak benar
yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental. Narkoba atau narkotika termasuk mengonsumsi zat dosis yang paling sangat tinggi, menggunakan obat tanpa resep, atau menggabungkan berbagai jenis narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, masalah sosial, dan kerusakan mental. Berikut adalah referensi-referensi dari sumber materi yang kami dapatkan dari perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Dari poin pertama hingga poin ketiga. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 kelas C dengan mata kuliah antropologi kesehatan terkait materi yang kami paparkan tadi, yaitu mengenai tentang perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba, yang dimana kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah antropologi kesehatan, yaitu Pak Khairul Fatli Mokhtar, LM, Sarjana Farmasi, Magister Biomedis, yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu yang luang untuk membawakan materi terkait materi yang kami bawakan tadi. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menonton hingga akhir dari materi kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kebajikan.